Ruang Dewa Bela Diri, Bab 1006 sampai dengan 1010. Bab 1006 Kekuatan yang melampaui 8 langit. Setiap kekuatan tentu memiliki persyaratan yang lebih rendah untuk murid-muridnya. Bagi raksasa seperti klan buaya racun bayangan, gagal masuk 10 besar akan menjadi aib, dan lebih baik tidak berpartisipasi sama sekali. Namun, bagi kekuatan seperti kamar dagang Yangzu, yang baru diwariskan selama satu generasi, ini sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Kebangkitan suatu kekuatan membutuhkan waktu untuk matang. Mungkin di masa depan, kamar dagang Yangzu akan menjadi entitas yang tak bisa diabaikan siapapun. Tetapi untuk saat ini, itulah yang mereka butuhkan. Setelah berhasil sampai sejauh ini, Yao Qian tidak punya alasan untuk mengeluh. Mereka yang berhasil sampai sejauh ini tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga banyak keberuntungan. Misalnya, ahli tingkat 8 alam transenden yang tersingkir oleh Ye Xiwen di babak pertama tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Namun itu hanya berlaku bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan yang cukup. Bagi Ye Xiwen, apakah keberuntungan itu penting? Apakah penting siapa lawanmu di setiap ronde? Beberapa lawan tersebut, yang tak diragukan lagi akan menjadi lawan terberat dan paling mengerikan bagi orang lain, tidak menjadi masalah baginya. Karena mereka semua adalah lawan yang harus ia kalahkan. Bahkan jika pertandingan mendatang mengharuskannya untuk mengalahkan mereka satu persatu, itu tidak akan mengganggunya. Kompetisi terus berlanjut tanpa henti hingga ronde ke-9. Pada dasarnya, satu ronde berakhir dan ronde berikutnya dimulai. Saat ini, hampir tidak ada lagi praktisi bela diri biasa yang tersisa. Mereka yang tersisa tidak diragukan lagi adalah para ahli paling terkemuka di antara generasi muda. Mereka kemungkinan termasuk di antara para ahli bela diri terbaik di cabang yang beranggotakan jutaan orang, atau bahkan lebih banyak lagi, di wilayah Laut Yunsing. Babak ke-9 sangat penting bagi banyak orang, karena melewatinya berarti masuk ke 20 besar. Dan hanya mereka yang berhasil mencapai babak ke-10 yang berhak masuk ke 10 besar dari daftar 100 besar. Ini adalah kompetisi yang sangat sengit dan brutal. Setelah sampai sejauh ini, tidak ada yang ingin tersingkir di sini. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Mereka baru saja lolos dari babak ke-8 kompetisi dan sekarang mereka harus dengan gugup terjun ke babak ke-9. Karena banyak dari mereka belum pulih dari cedera sebelumnya, tentu saja terlalu berat untuk meminta mereka berkompetisi saat ini. Yang diuntungkan dari ini adalah Yao Qian. Lawannya sudah terluka parah dalam pertempuran sebelumnya, jadi dia menyerah begitu saja. Meskipun dia lebih kuat dari Yao Qian, melawannya saat terluka parah jelas merupakan tindakan bunuh diri. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kemampuan pemulihan luar biasa seperti Ye Xiwen. Bagi banyak orang, melanjutkan perjuangan memang merupakan tugas yang sangat berat. Namun, Ye Xiwen tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan Yao Qian saat ini. Dia langsung melangkah ke arena. Tetapi yang mengejutkannya, lawannya adalah Si Kong Hao. Saudara Ye, aku tidak pernah menyangka lawanku kali ini adalah kau, kata Si Kong Hao sambil tersenyum kecut ketika melihat lawannya adalah Ye Xiwen. Saudara Si Kong, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di babak ini, kata Ye Xiwen sambil tersenyum. Sebenarnya, dengan hanya sekitar 30 orang yang tersisa, dia tidak akan terkejut bertemu siapapun di babak ini, bahkan, itu akan sangat normal. Namun, pertemuannya dengan Si Kong Hao tetap sedikit mengejutkannya. Meskipun aku sudah bertemu denganmu, aku jelas tidak akan menyerah begitu saja. Ayo, tunjukkan padaku seberapa banyak perkembanganmu selama ini. Si Kong Hao menarik napas dalam-dalam, seketika membuang semua emosi negatif dari pikirannya, dan ia kembali menjadi Si Kong Hao yang percaya diri. Meskipun dia tidak termasuk dalam 10 besar pilihan semua orang tahun ini, tidak ada yang bisa menyangkal kekuatannya. Dia unik di antara ke-10 orang itu. Banyak orang bahkan percaya bahwa dia mampu bersaing dengan 10 orang itu. Lagi pula, dia juga termasuk 10 ahli terbaik di kompetisi sebelumnya. Bukan? Seandainya bukan karena munculnya begitu banyak individu kuat tahun ini, seperti Ye Xiwen dan saudara-saudara Iblis Laut, dia pasti akan terus menjadi ahli peringkat 10 besar.
Jika kau belum menunjukkan kemajuan apapun sejak keluar dari tanah yang disegel, kau bukan tandinganku hari ini. Tatapan si Kong Hao menjadi dingin. Setelah sampai sejauh ini, tidak ada yang mau menyerah. Dengan kekuatannya, dia bahkan berani menginginkan gelar juara, apalagi Ye Xiwen. Aura yang dipancarkannya mulai perlahan-lahan menyebar, membuat semua orang merasa sedikit sesak napas. Surga ketujuh Transendensi, tingkat ke-8 dari alam transenden. Ruang Dewa Bela Diri bab 1006 kekuatan melampaui surga ke-8, puncak surga ke-8 Transendensi. 9 surga Transendensi, ledakan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh si Kong Hao seketika membuat semua pendekar bela diri yang menyaksikan pertarungan itu menjadi bersemangat. 9 surga Transendensi, itu benar-benar kekuatan setingkat alam transenden tingkat ke-9. Meskipun banyak orang berspekulasi bahwa bahkan 50 besar telah memasuki tingkat ke-8 alam transenden, akankah para ahli di peringkat 30 besar, 20 besar, dan bahkan 10 besar awalnya hanya berada di tingkat ke-8 alam transenden? Apakah memang seperti yang dispekulasikan oleh orang luar? Banyak orang bahkan berspekulasi bahwa sebagian besar dari mereka mungkin telah memasuki tingkat ke-9 dari alam transenden. Namun, ini hanyalah spekulasi, karena sejauh ini, belum ada yang menunjukkan kekuatan melebihi puncak tingkat ke-8 alam transenden. Kekuatan mereka tetap sama seperti yang dirumorkan. Bahkan hanya dengan kekuatan puncak tingkat ke-8 alam transenden, itu sudah cukup bagi mereka untuk menyapu bersih semua lawan mereka. Bahkan jika mereka bertemu dengan kultivator alam transenden tingkat puncak ke-8 lainnya, mereka tetap tidak akan mampu menandingi mereka. Di hadapan orang-orang ini, tampaknya tingkat ke-7 atau ke-8 dari alam transenden hanyalah macan kertas, mudah dikalahkan tanpa perbedaan apapun. Oleh karena itu, spekulasi tentang para tuan muda ini hanyalah spekulasi. Tidak ada bukti yang substansial. Dengan kata lain, sejauh ini tidak ada lawan mereka yang layak untuk membuat mereka mengungkapkan kekuatan ruang dewa bela diri, mereka yang melebihi tingkat ke-8 alam transenden. Tanpa ragu, si Kong Hao akan menjadi master pertama yang mengungkapkan tingkat ke-9 dari alam transenden. Dengan demikian, kecurigaan semua orang akhirnya terkonfirmasi. Para talenta muda terbaik memang telah memasuki tingkat ke-9 alam transenden. Dia benar-benar telah menjadi salah satu ahli terkemuka di wilayah Laut Yunsing. Di era di mana para ahli di alam aspek Dharma, atau bahkan alam aspek Dharma setengah langkah, jarang muncul di dunia. Mereka sudah cukup untuk mewakili kekuatan teratas dari seluruh wilayah Laut Yunsing. Sungguh mengejutkan, mereka baru berusia beberapa tahun. Yang tertua bahkan belum berusia 500 tahun. Dalam umur panjang mereka mungkin masih memiliki ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun lagi. Mereka akan mendominasi seluruh Laut Yunsing untuk waktu yang sangat lama. Hal ini membuat banyak ahli alam transenden veteran merasa bahwa mungkin mereka benar-benar semakin tua. Bahkan para ahli alam aspek Dharma yang sebelumnya tidak menganggap serius generasi ahli yang lebih muda tiba-tiba menyadari bahwa para ahli generasi muda ini berkembang terlalu cepat. Mungkin dalam beberapa ratus tahun, atau bahkan 1000 tahun, mereka dapat memasuki alam aspek Dharma, atau bahkan dalam waktu yang lebih singkat. Benar saja, seseorang telah mencapai tingkat ke-9 alam transenden. Bahkan si Kong Hao telah mencapai tingkat ke-9 alam transenden. Jadi yang lain mungkin juga sudah mencapainya. Tanpa bukti yang substansial, orang dapat menebak dari kata-kata si Kong Hao tingkat pencapaian para talenta terbaik ini selama bertahun-tahun. Demikian pula, mereka menjadi semakin bersemangat. Awalnya, semua orang sangat optimis tentang Ye Xiwen. Lagi pula, Ye Xiwen adalah orang yang bahkan telah membunuh Pangeran Buaya. Dibandingkan dengan prestasi gemilangnya, prestasi membunuh Pangeran Buaya saja sudah cukup untuk mengimbangi semua kejayaan si Kong Hao sebelumnya. Sekalipun si Kong Hao sangat kuat, bisakah dia benar-benar membunuh Pangeran Buaya? Tentu saja tidak, tapi Ye Xiwen berhasil melakukannya. Namun, situasinya sekarang benar-benar berbeda. Si Kong Hao, yang telah memasuki tingkat ke-9 alam transenden, pasti akan mengalami transformasi yang sama sekali berbeda. Banyak ahli generasi senior memahami bahwa tingkat ke-8 dan ke-9 alam transenden bukanlah konsep yang sama sekali.
Dari perspektif kultivasi, tingkat ke-9 alam transenden adalah keadaan sempurna dari alam transenden. Dan kekuatan yang dapat dilepaskannya jauh melampaui apa yang dapat dibayangkan oleh seorang seniman bela diri di tingkat ke-8 alam transenden. Inilah mengapa berita tentang para jenius terkemuka yang mengalahkan atau membunuh para ahli di tingkat ke-9 alam transenden menimbulkan sensasi yang begitu besar, karena hal itu sendiri merupakan sesuatu yang luar biasa. Si Kong Hao, yang berada di tingkat ke-9 alam transenden, dan dia, yang berada di tingkat ke-8 alam transenden, bukanlah orang yang sama. Oleh karena itu, meskipun si Kong Hao tahu bahwa Ye Xiwen memiliki catatan membunuh Pangeran Buaya, dia tetap penuh percaya diri karena dia telah memasuki tingkat ke-9 alam transenden. Sementara Pangeran Buaya belum memasuki tingkat ke-9 alam transenden ketika dia terbunuh. Semua orang tahu perbedaan di antara mereka. Jika kau belum membuat kemajuan apapun sejak keluar dari tanah yang disegel, kau tidak akan mampu menandingiku hari ini. Ye Xiwen tidak menjawab, karena dia tahu bahwa si Kong Hao benar. Jika dia keluar dari tanah yang disegel tanpa membuat kemajuan apapun, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang melawan si Kong Hao, yang telah memasuki tingkat ke-9 alam transenden. Sekalipun Ye Xiwen sudah mampu membunuh para ahli biasa di tingkat ke-9 alam transenden pada saat itu, apakah seorang jenius seperti si Kong Hao, yang telah memasuki tingkat ke-9 alam transenden, akan dianggap sebagai ahli biasa di tingkat ke-9 alam transenden? Dia langsung melangkah ke puncak tingkat ke-9 alam transenden. Namun, dia tidak lagi sama seperti saat pertama kali memasuki tanah yang disegel. Aku juga ingin melihat seberapa kuat dirimu sejak meninggalkan negeri yang disegel. Jika kau tidak bisa membuat semua orang kagum, maka perjalananmu hari ini telah berakhir. Ye Xiwen berbicara perlahan. Ekspresinya tegas, tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Bab 1007 Ye Xiwen yang menakutkan. Tampaknya ini adalah pertarungan yang sengit. Bahkan si Kong Hao memiliki peluang menang yang sedikit lebih baik. Lagi pula, yang satu berada di puncak tingkat ke-9 alam transenden, sementara yang lain baru berada di tingkat ke-6. Perbedaan di antara mereka sangat besar. Ye Xiwen memang mampu menantang lawan-lawan tingkat tinggi, dan bahkan telah membunuh Pangeran Buaya. Tetapi apakah dia benar-benar memiliki cara untuk menghadapi si Kong Hao, yang berada di puncak tingkat ke-9 alam transenden? Tidak ada yang tahu. Justru karena itulah hal ini menarik begitu banyak perhatian. Ini adalah duel antara Ye Xiwen, yang diakui sebagai salah satu dari 10 besar, dan si Kong Hao, lawan kuat pertama yang mengungkapkan kekuatannya di tingkat ke-9 alam transenden. Sikat, si Kong Hao melangkah maju, dan aura dahsyat seketika menyebar, menimbulkan badai. Di tangannya muncul kipas lipat sehitam giok. Kipas lipat itu tiba-tiba terbuka, dan bilah-bilah energi mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyapu keluar seperti arus deras, langsung menyerang Ye Xiwen dengan kekuatan yang luar biasa. Si Kong Hao sama sekali tidak menahan diri dan mengerahkan seluruh kemampuannya sejak awal. Orang lain mungkin berpikir bahwa Ye Xiwen, yang berada di tingkat ke-9 alam transenden, memiliki peluang lebih baik untuk menang. Tetapi hanya dia sendiri yang tahu betapa menakutkannya Ye Xiwen. Sebelum meninggalkan tanah yang disegel, dia sudah mampu membunuh para ahli di tingkat ke-9 alam transenden secara mandiri. Bagaimana mungkin dia mengatakan bahwa dia belum membuat kemajuan apapun sekarang? Bahkan dia sendiri pun tidak percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah lawan yang harus kita lawan dengan segenap kekuatan kita. Di bawah serangan si Kong Hao, semua orang merasakan dunia berubah warna. Dan Ye Xiwen seperti perahu kecil di lautan luas, hampir terbalik diterjang badai yang tak berujung. Menghadapi serangan si Kong Hao, Ye Xiwen bergerak, ekspresinya bahkan tidak berubah, sebaliknya, cahaya keemasan yang menyilaukan memancar dari tangannya, seolah-olah harta karun yang tak tertandingi telah muncul, saat dia dengan ganas menerjang bilah-bilah angin yang tak terhitung jumlahnya. Dengan suara, wosh, bilah-bilah angin yang tak terhitung jumlahnya itu seketika terpecah menjadi banyak siklon, tidak mampu mendekati Ye Xiwen. Apa ini? Tubuh fisik yang begitu kuat. Banyak ahli yang menyaksikan pertempuran ini terkejut. Mereka semua adalah master alam transenden veteran,
termasuk banyak yang berada di tingkat ke-9 alam transenden. Bahkan ada ahli alam aspek Dharma setengah langkah di antara mereka. Di antara para ahli ini, beberapa yang bermata tajam segera menyadari bahwa tubuh fisik Ye Xiwen sangat kuat, mampu menahan serangan angin dengan tangan kosong. Pertempuran ini akan sulit bagi Si Kong Hao. Menghadapi lawan yang sekuat cangkang kura-kura, sekuat apapun dia akan merasa tidak berdaya untuk mengendalikannya. Si Kong Hao tetap tenang dan terkendali. Ia sepertinya telah mengantisipasi serangan ini, yang bukanlah apa-apa bagi Ye Xiwen. Ia melangkah maju dan menerkam tepat di depan Ye Xiwen. Kipas lipat giok hitamnya tiba-tiba terbuka lebar. Arus udara yang kuat, yang didorong oleh kipas, menyatu menjadi aliran deras. Kekuatan ini bagaikan tombak panjang, bor naga beracun, seketika menembus langit dan menghantam wajah Ye Xiwen. Dibandingkan dengan rentetan serangan udara sebelumnya, gerakan ini jauh lebih mengancam. Ye Xiwen baru saja menggunakan teknik serangan area untuk dengan mudah menetralisir serangannya, membuatnya menyadari bahwa serangan areanya sama sekali tidak efektif melawan Ye Xiwen, dan dia segera mengubah serangannya menjadi serangan target tunggal. Aliran udara yang berputar liar ini langsung menerjang ke arah Ye Xiwen, dan saat terus berputar, ia menarik udara di sekitarnya, membuat aliran udara tersebut menjadi lebih besar dan lebih menakutkan. Meskipun terdengar seperti cerita panjang, semua ini sebenarnya terjadi dalam sekejap mata. Ye Xiwen, tanpa ragu-ragu, merentangkan tangannya, dan seketika sebuah perisai yang terbentuk dari kekuatan ilahi terkondensasi di langit. Dentang, aliran udara yang menyerupai tombak menghantam perisai emas. Dentingan dahsyat, seperti lonceng besar, menyebar seketika. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan udara yang tak terbatas runtuh dan hancur. Dan ruang angkasa itu sendiri bergetar hebat, langsung menghancurkan udara. Ledakan, gelombang udara panjang itu tidak berhenti karena terhalang. Sebaliknya, di bawah kendali Si Kong Hao, gelombang itu menyapu dengan lebih liar. Kekuatan yang mengerikan itu membuat Ye Xiwen mundur beberapa langkah di udara sebelum ia bisa menyeimbangkan diri. Ye Xiwen memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun ini sebagian disebabkan oleh keberhasilan mengejutkan Ye Xiwen dan menyerangnya sebelum dia sepenuhnya siap, kekuatan aliran udara itu sendiri tidak dapat disangkal. Praktis tak terbatas. Ledakan. Ketika aliran udara yang tak berujung gagal menembus perisai ilahi Ye Xiwen, perisai itu tiba-tiba meledak dengan raungan yang memekakkan telinga, melepaskan kekuatan mengerikan seperti banjir bandang atau letusan gunung berapi. Dalam sekejap, terasa seolah-olah langit dan bumi akan tertutup kabut. Ini gawat. Si Kong Hao berencana menggunakan kekuatan untuk mengalahkan Ye Xiwen. Dengan tingkat kultivasinya yang tinggi, dia akan menghancurkannya sepenuhnya. Pada saat ini, seseorang mengenali metode Si Kong Hao, cara paling sederhana untuk mengalahkan orang lain dengan kekuatan. Tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Ye Xiwen sehingga akan mudah baginya untuk mengalahkan orang lain dengan kekuatan. Apa keuntungannya? Ini adalah keuntungan dari tingkatan kultivasi. Si Kong Hao memanfaatkan sepenuhnya keunggulannya dalam tingkatan alam. Dan setelah mencapai hampir kesempurnaan di alam transenden, dia jauh lebih unggul daripada Ye Xiwen, yang belum memasuki tahap akhir alam transenden. Mereka bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Jika itu terjadi pada mereka, mereka mungkin sudah hancur sejak lama. Apalagi berada beberapa alam lebih rendah darinya. Bahkan jika mereka berada di alam yang sama, akan sangat sulit untuk menahan serangan yang hanya mengandalkan kekuatan fisik semata. Itulah mengapa mereka tahu betapa menakutkannya Si Kong Hao. Keterampilan bertarungnya telah mencapai puncaknya, menjadikannya seorang ahli. Kau mencoba mengintimidasi aku dengan kekerasan. Untuk menghancurkanku, sayang sekali. Kau salah pilih orang. Di tengah kekacauan dan gejolak, sebuah suara jernih dan dingin terdengar. Kemudian, di tengah kekacauan, sebuah pancaran energi yang dahsyat tiba-tiba muncul, semakin kuat seiring tertiup angin. Kobaran api yang mengamuk menyebar liar ke segala arah, membakar apapun yang bersentuhan dengannya hingga menjadi abu. Dalam sekejap, bilah energi yang berapi-api itu memanjang hingga lebih dari 10 kaki, dan menekan Si Kong Hao. Kilatan cahaya muncul di mata Si Kong Hao, dan dia sedikit terkejut.
Dia telah mencoba mengalahkan Ye Xiwen dengan tingkat kultivasinya yang lebih tinggi, tetapi dia gagal. Kekuatan Ye Xiwen sangat luar biasa. Ia tidak menyadari bahwa Ye Xiwen sendiri lebih suka menggunakan kekerasan untuk menekan orang lain. Teknik kultivasinya di awal sangat mendominasi, dan ini menjadi lebih dominan lagi setelah ia menggabungkannya dengan teknik tubuh penguasa. Gerakannya, yang luas dan tampak mudah, telah mencapai puncaknya. Mustahil untuk menekannya dengan gerakan-gerakan tersebut. Teknik bela diri macam apa yang dia praktikkan sehingga memiliki kekuatan sebesar itu. Namun, saat itu, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dengan raungan, esensi sejatinya muncul, melepaskan seluruh kekuatannya. Hembusan angin menerpa dari kipas lipat, seketika menyambar energi dari bilah kipas. Ledakan, tiba-tiba, energi, pedang dan badai bertabrakan hebat di udara, dan arus udara yang mengerikan, bercampur dengan kobaran api yang tak terhitung jumlahnya, menyapu ke segala arah. Energi pedang berapi Ye Xiwen sebagian besar dengan cepat meleleh, tetapi bagian yang tersisa terus mempertahankan momentumnya dan menebas langsung ke arah Si Kong Hao. Di belakang Si Kong Hao, sepasang sayap yang menguap terbentang dan mulai mengepak dengan hebat. Sayap di belakangnya seketika menciptakan arus udara yang luar biasa, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang, terbawa oleh sayap yang menguap itu. Ledakan, energi pedang Ye Xiwen meledakkan lubang besar di arena, tetapi gagal mengenai Si Kong Hao. Kecepatan yang luar biasa, banyak orang yang sesaat dibutakan, dan pada saat mereka sadar kembali, pertukaran itu sudah berakhir. Meskipun Si Kong Hao tidak unggul, dia juga tidak melukai Ye Xiwen. Secara keseluruhan, itu tidak buruk. Ini juga pertama kalinya banyak orang melihat kecepatan Si Kong Hao. Kecepatannya luar biasa cepat, dan serangan Ye Xiwen sudah secepat kilat. Itu berlangsung cepat dan tanpa ampun. Namun, dia berhasil menghindarinya, yang menunjukkan betapa cepatnya dia. Penelitiannya tentang hukum angin telah mencapai tingkat yang tak tertandingi di antara generasi muda. Mungkin tidak banyak di antara generasi muda yang dapat melampaui kecepatannya. Dengan kecepatan ini, bahkan jika ia bertemu dengan 10 besar, setidaknya ia dapat melindungi dirinya sendiri. Ia benar-benar pantas berada di antara 10 besar tahun lalu. Ia benar-benar memiliki dasar yang tidak dimiliki orang biasa. Yang benar-benar menakutkan bukanlah Si Kong Hao, melainkan Ye Xiwen. Kekuatan Si Kong Hao memang pantas. Bahkan banyak ahli veteran di puncak surga ke-9 mungkin tidak sebanding dengannya. Namun demikian, dia sama sekali tidak berada di pihak yang benar ketika menghadapi Ye Xiwen. Bayangkan betapa menakutkannya Ye Xiwen. Meskipun keduanya baru saja memulai pertukaran mereka dan belum mengungkapkan semua kartu mereka atau mencapai titik kehancuran total, kerumunan orang sudah dapat melihat beberapa petunjuk. Salah satu dari keduanya bisa saja masuk 10 besar. Tetapi mereka kebetulan bertemu pada saat itu. Sayang sekali mereka berdua bertemu. Yang terpenting, bahkan jika beberapa dari mereka menang, kemungkinan besar itu akan menjadi kemenangan yang sia-sia. Bahkan jika mereka masuk ke 10 besar, itu tidak akan berarti apa-apa. Karena meskipun demikian, ketika menghadapi lawan-lawan kuat lainnya, cedera sekecil apapun pada akhirnya dapat berubah menjadi jurang yang tak teratasi. Ini adalah contoh sempurna bagaimana perbedaan kecil dapat menyebabkan perbedaan yang sangat besar. Tidak heran klan buaya racun bayangan selalu menderita kemunduran di tangan Ye Xiwen. Itu bukan tanpa alasan. Banyak orang diam-diam menghela napas seperti itu. Sementara itu, para ahli dari klan buaya bayangan di tribun semuanya memandang Ye Xiwen dengan ekspresi muram. Bagi mereka, semakin baik penampilan Ye Xiwen, semakin tidak kompeten mereka terlihat, dan semakin memalukan hal itu. Pada saat itu, Ye Xiwen bergerak, melangkah maju dan melanjutkan pengejarannya terhadap Si Kong Hao, yang dengan cepat menghindari serangan tersebut. Bab 1008 Seberapa dahsyatkah serangan yang dibutuhkan untuk kecepatan Si Kong Hao sangat tinggi, terutama setelah ia membentangkan sepasang sayap anginnya, yang langsung mendorong kecepatannya hingga batas maksimal. Di arena ini, tidak ada angin atau udara yang dapat menghalanginya. Semuanya mengalir dengan lancar ke arahnya, memungkinkannya mencapai kecepatan maksimumnya.
Dia menghela napas lega. Meskipun tubuh fisik Ye Xiwen tak tertandingi dan kekuatannya menakutkan, dia juga memiliki kecepatan yang tak tertandingi. Dia sangat yakin bahwa kecepatan adalah satu-satunya cara untuk menembus seni bela diri. Jadi dia telah mempelajari hukum angin untuk waktu yang lama. Sekarang, kecepatannya cukup untuk membuatnya menonjol di antara generasi muda. Bahkan para tuan muda yang lebih unggul darinya mungkin tidak akan mampu menyamai kecepatannya. Inilah kartu trufnya dan sumber kepercayaan dirinya untuk berani merebut pedang iblis dari Pangeran Buaya. Meskipun dia mungkin bukan tandingan Pangeran Buaya juga tidak bisa berbuat apa-apa padanya, dan akan terus diganggu olehnya sepanjang waktu. Dia hendak melakukan serangan balik dengan tamparan punggung tangan ketika dia melihat sosok Ye Xiwen hampir berubah menjadi cahaya keemasan, mengejarnya dalam satu langkah, dan dia langsung terkejut. Ye Xiwen menyusulnya dengan kecepatan yang sama sekali tidak lambat. Kecepatan ini benar-benar di luar dugaannya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana dia bisa secepat itu? Badai berkecamuk di hatinya. Jalan seni bela diri memiliki banyak sekali percabangan. Hampir 3.000 jalan besar, masing-masing mengarah ke pencerahan. Tetapi justru karena ada begitu banyak jalan menuju pencerahan, tidak ada seorang pun yang dapat menguasai semuanya secara sempurna. Terutama ketika kultivasi mencapai level mereka, mustahil bagi siapapun untuk menjadi serba bisa. Setiap orang harus memilih satu bidang untuk dikembangkan, tidak ada pengecualian. Bahkan jika beberapa orang adalah jenius yang tampak kuat dalam semua aspek dan tidak memiliki kelemahan, mereka tetap tidak mungkin semuanya sama baiknya. Pasti akan ada satu bidang di mana mereka jauh melampaui yang lain. Karena masa hidup seorang praktisi bela diri terbatas, dan jalan agung terlalu luas, bahkan jika orang biasa mempelajari salah satu jalannya, mereka mungkin tidak dapat mencapai puncaknya sepanjang hidup mereka. Apalagi maju melalui semua jalan secara bersamaan. Ini sama sekali tidak mungkin. Pepatah, serba bisa. Tapi tak ahli dalam satu bidang pun, juga berarti, serba bisa. Tapi tak ahli dalam satu bidang pun. Hal ini ditentukan oleh rentang hidup manusia, terutama bagi generasi muda praktisi bela diri yang telah menempuh dalam beberapa ratus tahun apa yang mungkin membutuhkan ribuan tahun bagi orang lain untuk mencapainya. Berkembang pesat. Secara alami, mereka memilih spesialisasi, hanya mempertimbangkan penerapan yang lebih luas setelah mencapai alam aspek dharma, di mana pada titik itu wawasan mereka yang lain akan meningkat secara alami. Inilah jalan yang ditempuh kebanyakan orang. Ia tidak menyadari bahwa Ye Xiwen memiliki dua entitas luar biasa, ruang misterius dan pohon kuno Mingxin, yang membuat pencerahannya semudah makan dan minum. Terutama ruang misterius itu, yang lebih mirip komputer besar, menganalisis dan menyajikan semuanya kepada Ye Xiwen secara detail. Jadi, apa yang dianggap orang lain mustahil untuk dicapai secara bersamaan, bukanlah apa-apa bagi Ye Xiwen. Selama energi spiritualnya mencukupi, kemajuan secara simultan bukanlah masalah baginya. Bahkan, kemajuan simultan jauh lebih cepat daripada orang biasa yang mengkhususkan diri dalam satu bidang. Terlebih lagi, keunggulan ini akan semakin terlihat seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya dari waktu ke waktu. Karena jika Anda hanya mengkhususkan diri dalam satu bidang dalam seni bela diri, Anda akan mudah menemui jalan buntu. Anda juga perlu memiliki pemahaman yang luas tentang bidang lain, seperti membangun rumah. Hal itu tidak hanya membutuhkan cetak biru, tetapi juga keahlian dalam material teknik sipil, mekanika, desain interior, dan aspek lainnya untuk menyelesaikan proyek tersebut. Hal yang sama berlaku untuk pelatihan seni bela diri. Seperti yang dikatakan oleh Raja Iblis legendaris Yemo kepadanya. Meskipun dia tidak mahir dalam alkimia, apa pun yang dia racik adalah pil ilahi yang menakjubkan. Kebanyakan orang baru akan mempertimbangkan untuk menerapkan pengetahuan mereka ke bidang lain setelah memasuki alam aspek dharma. Namun, Ye Xiwen telah mencapai puncaknya, sehingga kultivasinya di alam aspek dharma jauh lebih mudah daripada orang lain. Sementara orang lain mungkin harus berhenti untuk memahami bagian-bagian lain, dia telah menyelesaikan semuanya. Ye Xiwen, yang mampu mengimbangi rekan-rekannya, memiliki keunggulan signifikan atas mereka.
Inilah alasan mendasar mengapa ia mampu menantang lawan-lawan dengan level yang lebih tinggi. Sekuat apapun lawannya, mereka semua memiliki kelemahan. Dan kelemahan ini sebagian besar tidak sebesar kelemahan Ye Xiwen. Terima pukulanku. Ye Xiwen mengepalkan tinjunya. Dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya melilitnya. Seketika berubah menjadi bintang. Dalam sekejap, udara yang tak berujung itu runtuh. Lalu dia melayangkan pukulan. Ledakan. Kemanapun bintang itu lewat, suara benturan bergemuruh yang mengerikan selalu mengikutinya. Seketika mengunci ruang dan memberi si Kong Hao perasaan samar bahwa tidak ada tempat untuk melarikan diri. Pada saat ini, dia benar-benar memahami arti menggunakan kekuatan untuk menindas orang lain. Sebelumnya, dia hanya mengandalkan tingkat kultivasinya yang lebih tinggi untuk menindas orang lain dengan kekerasan. Tetapi sekarang, dia benar-benar memahami arti menggunakan kekuatan untuk menindas orang lain. Ini adalah tingkat pemahaman yang lebih tinggi daripada sekadar menggunakan kekerasan untuk menindas orang lain. Meskipun tampaknya tidak bergerak terlalu cepat, perasaan yang luar biasa itu membuatnya merasa sangat sesak hingga ingin muntah darah. Seolah-olah dia sedang menghadapi hukuman dari surga, dan akan sia-sia kemanapun dia lari. Perasaan tak berdaya itu seperti mencoba menghentikan kereta kuda dengan kekuatan belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta kuda. Menurutnya, aura adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menghadapi orang-orang yang lebih lemah darinya, dan untuk memaksa orang-orang yang jauh lebih lemah darinya untuk menyerah tanpa perlawanan. Namun, jarang sekali melihat seseorang seperti Ye Xiwen yang berani menggunakan aura untuk mengintimidasi seseorang yang bahkan lebih kuat darinya. Sayangnya, dia masih terkekang oleh kekuatan Ye Xiwen. Bagi banyak penonton, situasi itu sangat aneh. Pukulan Ye Xiwen semakin mendekat, tetapi si Kong Hao tampak membeku di tempat, tidak dapat bergerak sama sekali. Saat ini, selain si Kong Hao yang berada di tengah kejadian, hanya ahli alam aspek Dharma yang berada jauh di dalam platform awan yang memperhatikan beberapa petunjuk. Seketika itu, banyak ahli saling memandang dengan heran, menunjukkan beberapa ekspresi terkejut. Mereka tahu betul bahwa aura itu sebenarnya adalah bentuk asli dari domain tersebut. Aura yang menekan lawan dan membuat mereka tidak dapat bergerak adalah bentuk asli dari domain tersebut. Meskipun demikian, bahkan jika banyak orang telah mengembangkan domain mereka sendiri, tetap saja tidak mungkin untuk mengerahkan pengaruh sebesar ini. Pemuda ini bukanlah orang biasa. Astaga! Bagaimana mungkin ada orang yang begitu berbakat di antara manusia? Mereka tidak boleh dibiarkan hidup. Mereka harus diberantas sesegera mungkin. Tidak heran Sekte Guiyuan hampir berbalik melawan klan buaya beracun Jueying demi dia. Dia benar-benar memiliki nilai yang tinggi. Para ahli di alam aspek Dharma tetap tenang. Tetapi pikiran mereka dipenuhi dengan berbagai macam pikiran. Tidak, ini tidak bisa terus berlanjut. Si Kong Hao menjerit dalam hatinya, lalu menggigit lidahnya. Seketika, rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya. Energi vitalnya terbakar, dan dia tiba-tiba memuntahkannya, menyemprotkannya ke kipas lipat giok hitam. Raungan. Raungan marah menggema keluar dari kipas lipat itu. Aura mengerikan dari seekor binatang buas terpancar dari kipas lipat itu, diikuti oleh cakar binatang raksasa yang muncul darinya, seperti cakar penghancur dunia, langsung mencengkeram tinju Ye Xiwen. Ledakan. Di langit, semua orang mendengar suara dentuman keras saat cakar binatang raksasa dan tinju Ye Xiwen meledak di tempat, dan gelombang kejut mengerikan dari ledakan itu menyebar keluar dalam lapisan gelombang udara. Seluruh arena hancur total, dan bahkan ruang yang memisahkan arena pun hampir runtuh. Pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini tidak mungkin terjadi, tetapi baru terjadi tahun ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, jika seorang master di tingkat ke-9 alam transenden muncul, juara hampir pasti akan diraih. Tidak ada orang lain yang mampu menyaingi seorang master di tingkat ke-9 alam transenden. Namun, tahun ini saja telah menyaksikan munculnya banyak sekali master. Para master yang dulunya mendominasi tingkat ke-9 alam transenden kini berjuang dengan kesulitan luar biasa, bahkan sampai mengorbankan energi kehidupan mereka untuk melawan. Bukan berarti si Kong Hao tidak cukup kuat. Si Kong Hao tidak kalah dengan talenta muda nomor 1 sepanjang masa. Hanya saja,
Para jenius generasi ini terlalu luar biasa, terutama seseorang seperti Ye Xiwen, yang luar biasa di antara yang luar biasa. Oleh karena itu, arena yang telah diperkuat berdasarkan kekuatan para juara sebelumnya, terbukti sama sekali tidak memadai saat ini, yang tidak disangka oleh 6 kekuatan besar yang bersama-sama menyelenggarakan acara tersebut. Ini terlalu kuat. Banyak orang diam-diam mengira bahwa arena itu akan hancur akibat pertarungan antara keduanya. Ini hanyalah pertarungan antara Ye Xiwen dan Si Kong Hao. Di mata semua orang, ini adalah pertarungan antara 10 besar dan 20 besar. Jika itu adalah pertarungan antara 10 besar, seberapa sengitkah pertarungan itu? Asap dan debu yang tak berujung berputar membentuk pusaran yang melesat lurus ke langit, bahkan menghalangi pandangan semua orang. Di tengah asap dan debu, yang terlihat hanyalah sosok makhluk kolosal yang muncul begitu saja di depan mata mereka. Akhirnya, asap dan debu menghilang, dan semua orang melihat seekor binatang raksasa, sebesar gunung kecil, terbentuk dari elemen angin yang tak terhitung jumlahnya, muncul di arena, membuat arena yang semula luas tiba-tiba tampak jauh lebih sempit. Binatang buas ini seluruhnya berwarna putih, hampir transparan, dengan wajah garang dan taring. Kakinya kuat dan tubuhnya sangat besar, seperti gunung. Satu-satunya hal yang mengejutkan adalah cakar depan kirinya hilang, seolah-olah telah hancur total. Pada saat itu, semua orang akhirnya teringat akan serangan dari cakar binatang buas dan bintang tersebut, dan langsung mengerti. Ye Xiwen lah yang melakukannya. Menatap binatang buas yang memancarkan aura menakutkan itu, semua orang merasa ngeri. Seberapa mengerikankah satu pukulan saja yang dapat menghancurkan salah satu kaki depannya? Ye Xiwen, yang telah melakukan semua ini, mengerutkan kening. Bab 1009 aku mengakui kekalahan. Dia menyadari bahwa pukulannya gagal memusnahkan seluruh binatang buas itu, yang agak tak terduga. Meskipun binatang itu seluruhnya terdiri dari elemen-elemen berelemen angin, kekuatannya jauh melampaui logam, sehingga mustahil bagi orang biasa untuk melukainya. Melihat wajah pucat Si Kong Hao, aku langsung menyadari bahwa ini pasti kartu truf tersembunyi Si Kong Hao. Ye Xiwen, kau memang sangat kuat, luar biasa kuat. Dibandingkan saat kau berada di tanah tersegel, kau berada di level yang sama sekali berbeda. Si Kong Hao berdiri dan berkata, agak enggan, tapi kali ini, aku pasti akan menang. Saat dia berbicara, kaki depan kiri binatang buas yang besar itu perlahan pulih, seolah-olah tidak pernah terluka sama sekali. Karena bukan merupakan entitas fisik, tingkat cedera ini menjadi tidak signifikan. Ye Xiwen melirik wajah Si Kong Hao yang sedikit pucat dan mengerutkan kening. Orang ini adalah yang paling sulit dihadapi karena dia tidak bisa dibunuh bahkan jika kau memukulinya. Dengan suara, "Wosh!" binatang buas itu bergerak. Keempat cakarnya mencakar udara dan langsung menyerbu ke depan. Dalam sekejap, ia menerkam Ye Xiwen. Penampilannya yang menakutkan cukup untuk membuat orang terengah-engah. Serangan cakar ini melepaskan jejak tangan yang menyerupai badai. Bentuknya berubah menjadi segel tangan yang besar, menekan dan mengepal. Ekspresi Ye Xiwen berubah. Dia tidak menyangka bahwa binatang buas ini ternyata menguasai ilmu bela diri. Ini jauh lebih sulit dihadapi daripada buaya raksasa kuno yang menjadi wujud pangeran buaya. Ketika pangeran buaya berubah menjadi buaya raksasa kuno, meskipun kekuatannya meningkat pesat, pikirannya juga menjadi tidak jernih, sehingga kekuatannya tidak meningkat semenakutkan seperti yang terlihat di permukaan. Namun, binatang buas yang ganas ini berbeda. Ia bahkan bisa menggunakan seni bela diri. Set segel tangan badai besar ini sangat kuat sehingga dapat mengumpulkan dan melepaskan badai yang tak terhitung jumlahnya di area sekitarnya, menjadikannya sangat menakutkan dan bahkan mampu menembus langit. Meskipun Ye Xiwen berhasil menghindari cakaran itu, binatang buas itu jelas tidak berniat melepaskannya dan menyerang lagi. Cakar binatang buas yang sangat besar itu melepaskan jejak tangan seperti badai, yang kemudian turun sekali lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Cakar raksasa makhluk itu terus menghantam ke bawah, setiap kali menyebabkan sebagian besar langit hancur di depan mata. Ye Xiwen hanya terus menghindar tanpa membalas. Baik pria itu maupun binatang buas itu sangat cepat.
Ye Xiwen mengambil beberapa langkah cepat, dan sosoknya bergerak ke samping dengan kecepatan kilat, nyaris menghindari serangan cakar binatang buas itu setiap kali. Kecepatan Ye Xiwen sangat luar biasa, gerakannya hampir seperti manusia super. Namun, binatang buas itu, meskipun ukurannya sebesar gunung, sebenarnya terdiri dari elemen angin. Tubuhnya ringan namun sangat kokoh, dan kecepatannya juga sangat cepat. Apa yang bisa lebih cepat dari angin? Sosok pria dan binatang buas itu dengan cepat melesat melintasi arena. Meskipun arena itu tidak kecil, bagi para ahli di level ini, arena itu hampir seperti kotak kecil. Mereka dapat dengan mudah melarikan diri dari kekuatan besar ini hanya dengan satu langkah, apalagi saling mengejar di dalam arena. Jika hanya sekadar pertukaran sederhana, mungkin tidak akan terlalu terlihat. Tetapi ketika kedua pihak mulai saling mengejar di dalam ring, fakta bahwa ring tersebut terlalu kecil langsung terlihat jelas. Tidak mungkin. Ya, apakah Ye Xiwen akan kalah? Dia benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan. Terus-menerus dikejar dan diserang. Sama sekali tidak berdaya untuk melawan balik. Banyak orang berseru kaget. Awalnya, semua orang lebih optimis tentang Ye Xiwen. Sejak awal pertempuran, Ye Xiwen selalu memiliki keunggulan. Tetapi sekarang setelah pertempuran benar-benar berlangsung, mereka menemukan bahwa itu sama sekali tidak benar. Ye Xiwen hanya bisa terus menghindar. Meskipun semua orang merasakan keganasan luar biasa yang terpancar dari binatang buas itu, bayangan Ye Xiwen membantai pangeran buaya telah tertanam kuat dalam pikiran mereka. Atau lebih tepatnya, dapat dikatakan bahwa kekuatan dahsyat pangeran buaya selama beberapa abad terakhir telah meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Dan Ye Xiwen, yang membunuh pangeran buaya, secara alami mewarisi kekuatan dahsyat ini. Oleh karena itu, daripada merasa sulit untuk percaya bahwa Ye Xiwen akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, akan lebih sulit untuk percaya bahwa seorang master yang mampu membunuh pangeran buaya akan benar-benar kalah dalam pertarungan melawan Si Kong Hao. Aku tidak menyangka Si Kong Hao punya rencana cadangan seperti itu. Jika kita tidak hati-hati, kita benar-benar bisa menderita kerugian besar di tangannya. Sayangnya, Ye Xiwen tampaknya benar-benar tidak berdaya menghadapi langkahnya. Seperti yang diharapkan dari peserta yang masuk 10 besar dari daftar tahun lalu. Dengan fondasi dan kekuatan tersebut, jika bukan karena para pemain berbakat ini, mereka pasti sudah menjadi juara yang tak terbantahkan sekarang. Perdebatan sengit langsung terjadi di antara kerumunan. Tetapi kali ini, fokusnya beralih ke Si Kong Hao. Namun, tidak semua orang tidak menyadari petunjuk-petunjuk tersebut. Bodoh, bayangan buaya, yang baru saja menyelesaikan pertandingannya, menatap dingin Ye Xiwen dan Si Kong Hao yang sedang bertarung di bawah. Ada apa? Bukankah bagus kalau Ye Xiwen mengalami kemunduran? Kita sudah cukup banyak menderita kerugian di tangan anak ini. Kita seharusnya senang melihatnya dipermalukan. Seorang master dari klan buaya racun tanpa bayangan di sampingnya berkata dengan sedikit ragu. Dalam pikirannya, benar dan salah selalu sangat sederhana. Ye Xiwen menderita kerugian. Jadi seharusnya itu hal yang membahagiakan. Mengapa bayangan buaya tampaknya tidak terlalu senang? Kau hanya melihat Ye Xiwen mundur di bawah serangan binatang buas itu. Tetapi tidakkah kau melihat bahwa Ye Xiwen bahkan tidak kehabisan napas atau wajahnya memerah, dan bahkan tidak tersandung sekalipun? Binatang buas itu mengerahkan seluruh kekuatannya. Tetapi Ye Xiwen masih menghadapinya dengan mudah. Tidakkah kau bisa melihat sesuatu yang sesederhana itu? Bayangan buaya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat kecewa. Klan buaya racun tanpa bayangan benar-benar tidak memiliki talenta lagi. Tidak heran mereka dengan cepat menyingkirkannya setelah kematian pangeran buaya. Bukan hanya karena daftar 100 teratas ini, tetapi juga karena mereka benar-benar menghadapi situasi di mana tidak ada penerus. Sebelumnya, beberapa talenta menjanjikan seperti Crocodile Hong dan Crocodile Ying telah tewas di tangan Ye Xiwen. Ini adalah satu-satunya jalan keluar yang mengarah pada pembebasan Ye Xiwen. Oleh karena itu, pernyataan Crocodile Shadow bahwa dia harus berterima kasih kepada Ye Xiwen atas sikapnya yang mengesankan adalah benar sekali, memang benar adanya. Dibandingkan dengan orang-orang yang mengejeknya, dia melihat lebih jauh ke depan dan dapat melihat bahwa Ye Xiwen belum menggunakan kekuatan penuhnya.
Atau lebih tepatnya, belum dipaksa untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Binatang buas ini tampak megah, tetapi jika tidak dapat menangkap Ye Xiwen, maka semuanya akan sia-sia. Bisa dikatakan bahwa kartu truf terbesar Si Kong Hao seharusnya tanpa celah, baik dari segi kekuatan maupun kecepatan. Binatang buas yang menguap ini telah mencapai puncaknya. Namun, justru ia bertemu dengan Ye Xiwen, seorang yang luar biasa cepatnya, dan orang biasa sama sekali tidak bisa mengimbanginya. Bahkan binatang buas yang ganas ini pun tidak berguna. Bahkan binatang buas yang terbentuk dari elemen angin ini pun tidak berguna. Mustahil, bagaimana dia bisa secepat itu? Seru Pangeran Racun dengan takjub. Dia baru saja mengalahkan saingannya. Atau lebih tepatnya, lawannya telah menyerah. Menghadapi Pangeran Racun, sosok yang mengancam, mereka bisa dengan mudah diracuni sampai mati jika tidak berhati-hati. Mereka tidak berani berlama-lama lagi dengannya, karena ia sangat ingin menyaksikan pertarungan Ye Xiwen. Ia dengan cepat menyelesaikan pertarungannya dan kembali ke tribun penonton. Jika itu pertarungan biasa, dia bahkan tidak akan repot-repot menonton. Karena dia tahu bahwa orang-orang itu bahkan tidak bisa memaksa Ye Xiwen untuk menggunakan 1/10 dari kekuatan bertarungnya. Namun, situasinya berbeda sekarang. Lawannya adalah Si Kong Hao, tipe lawan yang benar-benar membuatnya pusing. Sebagai salah satu dari 10 besar di kompetisi sebelumnya, dia tidak meremehkan Si Kong Hao. Selain Ye Xiwen, musuh bebuyutannya, kemampuan Si Kong Hao adalah penangkal paling efektif baginya. Dia tidak bisa mendekati tubuh Si Kong Hao karena racun tersebut, sehingga semua rencananya untuk meracuninya menjadi lelucon. Oleh karena itu, meskipun Si Kong Hao lebih lemah darinya, dia sebenarnya lebih waspada terhadap Si Kong Hao daripada siapapun. Oleh karena itu, menurut pandangannya, pertempuran ini pasti akan menjadi pertarungan sengit, dan semuanya berjalan persis seperti yang dia harapkan. Ye Xiwen juga menunjukkan kekuatan tempur yang lebih besar lagi dalam pertempuran ini. Namun, ketika dia melihat Ye Xiwen menghindari serangan dengan mudah, dia langsung merasa frustrasi dan terkejut. Tapi dia juga agak lega karena dia bukanlah orang pertama yang melawan Ye Xiwen. Jika tidak, bahkan Si Kong Hao, yang ahli dalam elemen angin, tidak akan bisa menangkapnya, apalagi dirinya sendiri. Masih terlalu pagi, tunggu saja dan lihat. Beberapa master muda yang telah menyelesaikan pertempuran mereka lebih awal membuat penilaian serupa pada saat ini. Pada saat itu, perubahan dramatis akhirnya terjadi di lapangan. Ye Xiwen, yang tampaknya terus menghindar, akhirnya berhenti. Aku sudah tahu tipu daya jejak badai besarmu. Jadi mari kita berhenti di sini. Ye Xiwen mengeluarkan teriakan keras dan langsung menerkam ke depan. Dia tiba-tiba melayangkan pukulan, menangkis jejak tangan badai yang datang. Ledakan, tinju Ye Xiwen menembus seperti jarum, memancarkan cahaya ilahi keemasan yang seketika menerangi seluruh cakrawala. Tinju Ye Xiwen tiba-tiba menghantam cakar binatang buas itu, yang sekeras logam, dan bahkan menembusnya. Boom! Seluruh tubuh binatang buas itu meledak seperti balon, dan embusan udara besar menyapu keluar. Pada saat itu, sosok Ye Xiwen telah menerkam Si Kong Hao lagi, dan tekanan dahsyat dari tinjunya langsung menghancurkannya. Aku menyerah. Pada saat ini, Si Kong Hao tiba-tiba berbicara. Senyum tak berdaya muncul di wajah pucatnya saat dia menatap Ye Xiwen dan mengucapkan setiap kata dengan jelas. Bab 1010 melaju ke 10 besar. Aku menyerah. Si Kong Hao berkata sambil tersenyum masam, menatap Ye Xiwen dengan perasaan tak berdaya, tak tahu harus berbuat apa. Dia sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi tetap tidak bisa mengalahkan Ye Xiwen. Dia seperti jurang tanpa dasar, sekeras apapun dia berusaha, dia tetap tidak bisa mengalahkan Ye Xiwen. Bahkan ketika dia menggunakan kartu trufnya, yang telah dia persiapkan untuk memenangkan kejuaraan, dia tetap bukan tandingan Ye Xiwen. Begitu kelemahanmu terungkap, kamu bisa mengalahkannya sepenuhnya. Meskipun Ye Xiwen tampak dengan mudah mengalahkan binatang buas yang menguap itu, hanya dia yang tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Bahkan jika dia bertemu dengan Pangeran Buaya, dia yakin bisa melawannya. Sayang sekali mereka bertemu dengan orang aneh seperti Ye Xiwen.
Jika itu orang lain, mereka tidak akan sepenuhnya kalah. Bagi orang lain, terkadang dia tampak berada di atas angin, tetapi hanya dia yang tahu kebenarannya. Dari awal hingga akhir, dia dipermainkan oleh Ye Xiwen dan tidak pernah berada di atas angin. Dia sepenuhnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dari awal hingga akhir. Namun, kali ini aku juga mendapatkan beberapa wawasan. Jika aku bisa memasuki alam aspek Dharma di masa depan, itu pasti. Berkat Kakak Ye, kata si Kong Hao sambil menangkupkan tangannya. Penggunaan momentum Ye Xiwen telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, yang memberinya domain baru dan lebih banyak pengalaman dalam memadatkan domainnya sendiri. Meskipun keduanya berakhir damai, kemenangan Ye Xiwen atas si Kong Hao kali ini sekali lagi menimbulkan kehebohan besar. Meskipun keduanya dianggap luar biasa di antara generasi muda, dan keduanya memiliki prestasi masa lalu yang mengesankan, Ye Xiwen membunuh Pangeran Buaya. Sementara si Kong Hao telah menunjukkan kekuatan di tingkat ke-9 alam transenden. Jauh melampaui harapan semua orang, mereka tetap dianggap sebagai talenta terbaik di antara generasi muda. Bisa dibilang, menang adalah hal yang wajar bagi siapapun di antara mereka. Tetapi justru itulah mengapa kemenangan apapun akan membuat semua orang terkejut. Di mata semua orang, mungkin situasi kalah-kalah adalah gagasan yang lebih dapat diterima secara universal. Terlebih lagi, Ye Xiwen mengalahkan si Kong Hao dengan begitu mudah. Ingat, ini si Kong Hao. Dia berada di peringkat 10 besar tahun lalu, dan tahun ini seharusnya setidaknya berada di peringkat 20 besar. Namun dia dikalahkan oleh Ye Xiwen. Lagi pula, Ye Xiwen bukanlah seorang anak ajaib yang terkenal. Jika itu Pei Xingchen atau orang lain, itu akan sangat normal. Namun, semua orang dapat melihat bahwa pencapaian Ye Xiwen bukanlah kebetulan. Itu sepenuhnya karena kekuatannya sendiri. Bahkan mengalahkan si Kong Hao pun tidak memaksanya untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Itu masih sekadar gerakan standar. Mengalahkan kartu andalan si Kong Hao hanyalah sebuah pertunjukan keterampilan. Memanfaatkan kelemahan dari binatang buas yang terbentuk dari gas itu. Seberapa banyak trik yang dimiliki pemuda yang tampaknya biasa-biasa saja ini, dan sejauh mana ia bisa melangkah. Namun terlepas dari apakah mereka optimis atau pesimis, ronde ke-9 berakhir dengan cepat. Meskipun ini adalah ronde ke-9 dan semua pakar top telah mengerahkan seluruh kemampuan mereka, kompetisi tidak berlangsung lama, kecuali untuk Ye Xiwen, yang dianggap cukup lama. Adapun para petarung yang disebut-sebut sebagai 10 besar dan difavoritkan oleh semua orang, mereka bahkan tidak bertemu dengan mereka di ronde ke-9, dan pertarungan mereka berakhir dengan cepat. Mereka bahkan bertemu dengan beberapa ahli di tingkat ke-9 alam transenden, tetapi mereka adalah seniman bela diri yang baru saja memasuki tingkat ke-9 alam transenden, jauh lebih rendah dari si Kong Hao. Oleh karena itu, dengan si Kong Hao sebagai contoh yang cemerlang, hal itu tidak menimbulkan banyak kehebohan. Dibandingkan dengan babak ke-9, babak ke-10 adalah ujian sesungguhnya, karena hanya mereka yang lolos yang bisa masuk 10 besar. Di antara orang-orang yang tersisa, selain mereka yang beruntung seperti Yao Qian, hampir semuanya adalah pakar kelas atas. Karena tersisa 15 orang, salah satu dari mereka pasti akan mendapat bye. Dan yang mengejutkan, giliran Ye Xiwen. Pengaturan ini tidak menimbulkan keberatan dari siapapun. Terlepas dari apakah orang menyukainya atau tidak, sedikit yang meragukan kekuatan Ye Xiwen. Bahkan berdasarkan kemampuan sebenarnya, dia bisa dengan mudah masuk dalam 10 besar. Dari 14 orang yang tersisa, hanya 7 yang akan maju ke 10 besar. Kemudian, di antara 7 orang yang tersisa, 2 pemenang akan dipilih untuk bergabung dengan 8 orang sebelumnya sebagai kandidat untuk 10 besar. Peringkat mereka akan ditentukan dengan membandingkan mereka satu per satu. Ini adalah kesempatan langka bagi Ye Xiwen untuk mendapat jatah istirahat, sehingga dia bisa menyaksikan orang-orang ini bertarung. Mereka adalah talenta muda terbaik di wilayah laut, Yun Xing. Masing-masing ahli papan atas dan sangat sulit untuk dihadapi. Mampu menyaksikan pertarungan mereka sebelumnya, terutama pertarungan antara orang-orang dengan tingkat keahlian yang serupa, tidak diragukan lagi merupakan kesempatan langka bagi Ye Xiwen. Yang terpenting,
hanya 7 orang yang akan bisa melaju ke babak selanjutnya. Yang berarti bahwa di antara lawan-lawan yang sangat dipedulikan Ye Xiwen, dia harus menghadapi setidaknya 4 orang. Pertempuran tingkat tinggi seperti ini sangat jarang disaksikan. Pada babak ke-10 kompetisi, selain Ye Xiwen yang pertama melaju dengan baik, Yao Qian menyelesaikan pertarungannya paling cepat, karena lawannya tak lain adalah juara sebelumnya, Hailong Gongzi. Yao Qian sudah sangat puas bisa masuk ke peringkat 20 besar dari posisi awalnya di 50 besar. Meskipun ada unsur keberuntungan di dalamnya, apalagi yang bisa membuatnya tidak puas. Jika selisihnya lebih kecil, itu akan dianggap sebagai sparring persahabatan. Tetapi dia sangat mengerti bahwa selisih antara dirinya dan Tuan Muda Hailong sudah cukup besar. Tuan Muda Hailong, yang kemungkinan besar tidak akan mengerahkan seluruh kekuatannya, akan menjadi tidak berguna bahkan jika dia melakukan sparring dengannya. Dari Ye Xiwen dan 2 rekannya, hanya Bai Hanmo yang tersisa di medan perang, dan lawan Bai Hanmo tak lain adalah Pangeran Racun. Kau bersekongkol dengan Ye Xiwen. Aku mengenalmu, kata Pangeran Racun perlahan. Matanya berkilat dengan racun hijau zamrud, memberinya penampilan yang agak menyeramkan. Siapa kau? Aku tidak mengenalmu, kata Bai Hanmo dengan malas. Seolah-olah berkata, siapa kau? Otot wajah Poison Prince berkedut, dan tatapannya ke arah Bai Hanmo sama-sama penuh amarah. Niat membunuh ini tidak hanya ditujukan pada Ye Xiwen, tetapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Anak ini sama menyebalkannya dengan Ye Xiwen. Tidak apa-apa, kau akan tahu siapa aku sebentar lagi, kata Pangeran Racun dingin. Sosoknya tiba-tiba berubah menjadi awan kabut beracun dan menghilang. Detik berikutnya, dia muncul di depan Bai Hanmo. Meskipun kecepatannya tidak seheboh Ye Xiwen, bagaimana mungkin seorang seniman bela diri yang telah berkultivasi hingga level ini memiliki kelemahan yang jelas? Bahkan jika ada kelemahan, itu tergantung pada siapa dia dibandingkan. Dari segi kekuatan, Pangeran Racun, yang berada di puncak tingkat ke-9 alam transenden, jelas tidak kalah. Pada saat ini, dia melepaskan kekuatan penuhnya dan langsung menyerbu ke depan Bai Hanmo. Dia langsung melepaskan tangan gas besar yang diselimuti racun hijau terang yang membakar udara, membuatnya sangat menakutkan. Tampaknya Bai Hanmo sudah siap menghadapi kekuatan Pangeran Racun. Dia benar-benar melupakan nasihat Ye Xiwen sebelumnya bahwa jika dia bertemu orang-orang itu, dia harus mengakui kekalahan terlebih dahulu. Ye Xiwen bahkan bisa melihat kegembiraan di wajahnya. Dentang, Bai Hanmo langsung bergerak. Pedang giok putihnya tiba-tiba terhunus, langsung mengarah ke Bai Hanmo dalam sekejap. Cahaya seperti giok itu seketika menerangi separuh langit, dan dalam sekejap, cahaya itu berubah menjadi seberkas cahaya yang menembus angkasa. Ledakan, pedang panjang dan tangan raksasa itu tiba-tiba bertabrakan dengan dahsyat di langit. Cahaya beracun hijau zamrud dan cahaya pedang putih meledak bersamaan di udara. Dan untuk sesaat, seluruh langit dipenuhi racun ini. Bertentangan dengan harapan semua orang, adegan Bai Hanmo dihempaskan oleh Pangeran Racun tidak terjadi. Keduanya berimbang dalam pertukaran ini. Racun berwarna hijau zamrud yang tak berujung menyebar ke udara. Hehe, sepertinya kau memang bukan siapa-siapa. Bai Hanmo mencibir Pangeran Racun sambil terkekeh. Cek-cek, dengan kekuatanmu kau bahkan tak bisa mengalahkanku. Apalagi kakak Ye. Wajah Poison Prince sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa anak ini, yang berada di tingkat ke-8 alam transenden, akan begitu merepotkan. Jauh melampaui puncak tingkat ke-8 alam transenden, dan bahkan sebanding dengan levelnya sendiri sebelumnya. Meskipun begitu, dia, seorang kultivator alam transenden tingkat puncak ke-9, bahkan tidak bisa melampaui kultivator alam transenden tingkat puncak ke-8 ini. Bisa dibayangkan bagaimana orang-orang di luar menilai dirinya. Dia merasa bahwa semua tatapan dari langit telah berubah menjadi tatapan mengejek, seolah-olah semua orang menertawakannya. Kau sedang mencari kematian, teriaknya. Menerjang ke depan saat aliran gas beracun yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tangannya, berubah menjadi bom gas beracun raksasa, yang kemudian dilemparkannya. Wosh! Bom gas beracun itu langsung melesat menembus langit, seolah-olah telah menciptakan lubang besar di udara, dan menghantam Bai Hanmo tepat di depannya.
Semua orang menahan napas dan menatap Bai Hanmo. Hal yang paling menakutkan dari Pangeran Racun adalah keahliannya dalam menggunakan racun. Dibandingkan dengan itu, hal-hal lain bukanlah masalah. Namun justru karena alasan inilah penggunaan racunnya sangat menakutkan. Tak seorang pun berani meremehkan kemampuan racunnya. Dan ini juga merupakan masalah terbesar bagi talenta muda lainnya ketika menghadapi Pangeran Racun. Yang mengejutkan semua orang. Bai Hanmo sama sekali tidak peduli dan langsung melepaskan cahaya pedang yang menakjubkan yang seketika menghancurkan seluruh bom gas beracun. Ledakan. Bom gas beracun itu meledak di tempat. Dan gas beracun yang terkandung di dalamnya langsung berubah menjadi cakar raksasa yang mencengkeram Bai Hanmo. Dengan kecepatan kilat, dia tiba-tiba menangkap Bai Hanmo. Namun kemudian, kilauan putih seperti giok muncul di tubuh Bai Hanmo. Gas beracun itu berusaha mati-matian untuk mengikis tubuhnya, tetapi tidak dapat menembus tubuh Bai Hanmo. Kilauan putih seperti giok itu membuatnya tampak seperti patung giok. Bai Hanmo berbalik dan menebas cakar beracun itu dengan pedangnya, menghancurkannya seketika.